semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, bertemu lagi dengan Bunda Febri. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita belajar tematik, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, anak-anak Bunda yang salih dan solihah, sebelum kita mulai belajarnya, agar lebih bersemangat, kita menyanyikan lagu ya. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Bagaimana? Sudah lebih bersemangat bukan? Alhamdulillah. Baik, anak-anak Bunda yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 4I. Ya, kita akan belajar materi pelajaran IPS dan SBDP. Sebelum Bunda memberikan materinya, anak-anak jangan lupa mempersiapkan bukunya dan alat tulisnya. Baik, sudah siap? Ini materinya. Anak-anak Bunda yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1 dengan muatan pelajaran IPS dan SBDP. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Pertama-tama, Bunda akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah muatan pelajaran IPS dengan materi keadaan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah muatan pelajaran IPS dengan materi pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Yang ketiga adalah muatan pelajaran SBDP dengan materi menyanyikan lagu dengan tinggi rendah nada dan tempo yang sesuai. Baik, marilah kita lanjutkan. Yang pertama akan kita pelajari adalah keadaan lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki terbagi atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. Baiklah, Bunda akan menjelaskan. Pertama, dari sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam yang bersumber dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya, Bunda akan menyampaikan fungsi lingkungan bagi manusia. Ada beberapa fungsi lingkungan bagi manusia. Yang pertama yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Artinya, dalam lingkungan ini berisi sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan manusia. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ini bermakna lingkungan menyediakan sumber daya alam, bahan sandang maupun pangan yang dibutuhkan manusia. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Ini artinya dalam lingkungan manusia berinteraksi dengan manusia lain melalui berbagai kegiatan karena manusia adalah makhluk sosial. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya, Bunda akan menyampaikan pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar penebangan pohon di hutan secara liar. Kegiatan ini dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Kemudian yang kedua, ini adalah kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan di sungai. Hal ini dapat menyebabkan aliran sungai tersumbat, kemudian terjadilah banjir. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang nada. Nada adalah tinggi rendah bunyi dalam menyanyikan lagu. Kemudian tempo adalah tempo menentukan cepat atau lambatnya lagu yang dibawakan. Tempo dikelompokkan menjadi tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Marilah kita pelajari bersama. Pengelompokan tempo terbagi atas 3. Tempo yang pertama adalah
tempo cepat. Tempo cepat terdiri dari tempo allegro atau artinya cepat, kemudian allegretto atau agak cepat, kemudian yang ketiga presto atau cepat sekali, dan yang keempat adalah vivace atau cepat dan ceria. Kemudian tempo yang kedua adalah tempo sedang yang terdiri dari tempo moderato atau sedang. Kemudian yang ketiga adalah tempo lambat. Tempo lambat terdiri dari andante atau perlahan-lahan, kemudian largo artinya lambat, kemudian yang ketiga adagio artinya sangat lambat penuh perasaan, kemudian yang keempat yaitu grave atau sangat lambat dan sedih. Kemudian yang terakhir adalah lento, artinya sangat lambat berhubungan. Baiklah, kita lanjutkan. Marilah kita menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Ada begitu banyak lagu yang berisi tentang keindahan alam dan lingkungan. Berikut, mari kita nyanyikan lagu berjudul Memandang Alam, ciptaan A.T. Mahmud. Marilah kita menyanyikan lagu tersebut dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Baiklah, Bunda akan memutarkan lagu Memandang Alam. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Baik, setelah kita menyanyi, Bunda akan melanjutkan menyampaikan materi tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Pertama, Bunda akan menyajikan wilayah dataran rendah. Umumnya, penduduk dataran rendah memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak. Untuk wilayah perkotaannya biasanya dipakai untuk kegiatan industri dan perdagangan. Kemudian, wilayah geografis dataran tinggi. Di dataran tinggi, penduduknya banyak yang bekerja di area perkebunan antara lain seperti perkebunan teh, kopi, kakao, petani bunga, sayur, dan buah-buahan. Dataran tinggi juga seringkali dijadikan sebagai daerah tujuan wisata karena udaranya jauh lebih sejuk dan segar jika dibandingkan dengan dataran rendah. Kemudian, kondisi geografis selanjutnya adalah daerah pantai. Sebagian besar penduduk daerah pantai bekerja sebagai nelayan atau petani garam. Selain itu, daerah pantai juga dijadikan objek wisata. Baiklah anak-anak, materi dari Bunda sudah selesai. Saatnya quiz time. Silahkan anak-anak mengerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Silahkan mengerjakan kuis dari Bunda dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian, Bunda yakin di Teladan semua anak itu hebat. Nah, bagaimana anak-anak Bunda yang solih dan solihah? Sudah lebih paham dan mengerti materi hari ini ya? Alhamdulillah. Baik, Bunda mau mengingatkan kalau hari ini tugasnya yaitu menyanyikan lagu sesuai yang Bunda nyanyikan tadi ada di buku 4I di halaman 24 dan 25. Tugasnya dapat dikirimkan di e-learning ya, karena Bunda percaya di Teladan semua anak itu hebat. Baik, jangan lupa murojaahnya, sholat 5 waktunya, dan protokol kesehatannya. Bunda pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.